Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala ta'ala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idzam tana'a syar'an isti'malul ma'i fi udwin. Wa idzam tana'a lan ing dalem nalikane kacegah syar'an ing dalem cara syara' apa isti'malul ma'i gunakno banyu fi udwin ing dalem awak anggota. Fa illam yakun mungko lamun ora ana iku alaihi tetep ing atase udwin apa satirun perkara kang nutupi, wajaba mungko wajib alaihi ing atase syakhs apa at-tayammumu apa tayammum. Ghuslus sahihi lan basui anggota kang waras kang sehat. Wala tartibalan ora nak kewajiban tartib iku maujud bainahuma ing dalam antarane tayammum wa ghuslus sahih lil junubi kedue wong kang junub. Ammal muhditsu anapun utawi wong kang hadas fa innama yatayammamu mungko iku angin pamestine tayammum sapa al muhdits waqta dukhuli ghuslil udwi ing dalam waktu basui dalam waktu mlebune basui anggota al alili kang loro kang cacat yang loro. Ini ada ketika ini menjelaskan tentang uzur secara syar'i yakni dalam keadaan sakit. Ketika ada seseorang tidak dapat menggunakan air pada tubuh semisal, maka ini ditafsil dulu, diperinci dulu hukumnya. Jika seseorang tidak memakai satir, artinya tidak diperban anggota yang sakit tadi, maka dia wajib tayammum, hukumnya wajib tayammum dan membasuh anggota yang sehat. Tapi bagi junub tidak wajib tartib antara tayammum dan membasuh sahih, membasuh yang sang sehat. Tidak tartib artinya tidak harus tayammum dulu kemudian ghuslus sahih. Tidak harus ghuslus sahih dulu kemudian tayammum, tidak harus seperti itu. Akan tetapi yang lebih utama sebaiknya dia tayammum terlebih dahulu kemudian membasuh yang sehat. Mengapa? Karena nanti air yang dibuat membasuh ini nanti bisa menghilangkan atharut turab, bekas-bekas debu. Bagi orang yang hadas kecil, ketika dia wajib tayammum ketika sudah waktu masuknya pembasuhan anggota yang sakit. Semisal dia yang sakit terkena luka parah, semisal kebakaran, semisal tangannya, di mana ketika wudhu berarti di dalam wudhu itu kan harus tartib wajah, kemudian tangan sampai kaki. Dia nanti tayammum apabila sudah selesai membasuh wajah, kemudian tangan. Karena yang sakit tangan berarti tayammumnya setelah membasuh wajah. Ini nanti yang tangan ini ada yang sehat, ada yang ini tidak kebakaran, ada yang sakit, yang luka ini. Yang tidak sakit, ada yang sehat, ini nanti dibasuh, ada punya luka ini ditayamumi, seperti itu. Adapun prakteknya tayamum dulu atau membasuh tangan yang sehat ini dulu, ini tidak wajib tartib seperti tadi. Yang lebih utama ya tayamum dulu kemudian dibasuh yang sahih, yang sehat. Ini harus seperti itu, prakteknya harus setelah membasuh wajah, karena di dalam wudhu wajib tartib. Tidak boleh tayamumnya belakangan setelah selesai wudhu, semisal selesai membasuh kaki, gak boleh. Dan gak boleh mendahului sebelum wajah, semisal tayamum dulu atas nama
atas nama tangan yang terkena bakar tadi, enggak boleh, harus setelah wajah, seperti itu. Fa in kana muqallamun ana iku alal wuti tetep ing atase anggota awak apa satirun apa perkara kang nutupi, berarti diperban. Misal ini tadi kan tidak ada satir, sekarang menjelaskan ada satirnya. Fa hukmuhu mongko utawi hukume al-udwu satir atau kana al-udwu satir iku mazkurun, iku disebut fi qaulil musannifi ing dalam pengendikane musannaf. Ngendikane musannaf ing wasahibul jabair. Wasahibul jabairi utawi wong kang duweni pira-pira kif atau pembalut. Utawi lafaz jabair iku jam'u jabiratin, jama'i lafaz mufrad jabirah. Lafaz jabirah bi fathil jimi kelawan diwaca fathah jimi. Wahia utawi jabirah iku aksyabun pira-pira kayu au qasabun utawa pering tusawa kang dilurusno, kang diratakno apa aksyab au qasab wa tusaddu lan ditaleni lan ya wa tusaddu lan ditaleni apa aksyab au qasab ala maudhi'il kasri ing atase panggonan retak, panggonan pecah. Tujuane liyal tahima supaya cangklet apa maudhi'ul kasri. Jadi ini penjelasannya. Jadi ketika seseorang itu anggota yang sakit tadi diperban, semisal ditutupi, ini hukumnya di dalam ucapan musannaf, penjelasan musannaf. Sahibul jabair, orang yang memakai jabair. Jabair itu maknanya adalah seperti pembalut semisal. Ini di zaman dulu itu jabirah ini pakai aksyab, pakai kayu atau pakai pering, sehingga nanti pering ini diluruskan, diratakan dan kemudian diikat pada anggota tempat-tempat yang retak tadi, yang sakit tadi. Tujuannya apa? Supaya lengket lagi tempat yang retak tadi, yang sakit bisa lengket lagi, seperti itu. Iku yamsahu ngusap sapa sahibul jabair alaiha ingatase jabirah utawa jabair la ngusap bil ma'i kelawan banyu ilam yumkin lamun ora mungkin hu ing sahibul jabair apa naz'uha nyopot jabair li khafi dararin, ora mungkin nyoplok mau li khafi dararin krana khawatir, krana wedi bahaya, mimma saking perkara sabaka kau dhisik apa ma. Jadi orang yang memakai jabair ini nanti mengusap jabairnya yang telah dipasang tadi dengan air ketika memang tidak mungkin untuk mencopot jabirah tersebut, mungkin karena khawatir nanti akan bahayakan lebih parah. Wa tayammamu lan tayammum sapa sahibul jabairi, sapa wong kang duweni pira-pira kif utawa pembalut fi wajhi ing dalam wajah sahibul jabair wa yadaihi lan tangan lorone sahibul jabair, kama kaya keterangan tayammum sabaka kang wis dhisik apa ma. Praktik tayammumnya sama nanti, yaitu wajah dan juga kedua tangan, itu saja tayammum. Wa yusalli lan salat sapa sahibul jabair wala i'adatan arana wajib baleni iku maujud alaihi ngatasi sahibul jabair ingkana lamun ana sapa sahibul jabair iku wada'ane lehna sapa sahibul jabair ha ing jabair ha ai al jabaira tegese ing pira-pira kif pira-pira pembalut ala turid ing ngatasi tingkah suci. Wa kanat lan ana apa jabair iku fi ghairi a'dha itayamumiku ing dalem iku tetep ing dalem sakliyane pira-pira anggota tayamum. Wa illa lan lamun ora
lamun ora kana wada'aha ala tuhurin wa kanat fi ghairi a'dha'i tayammum a'ada muqabbalaini sapa si sahibul jabair. Kemudian bagi si sahibul jabair ini yang memakai pembalut ini, praktek sholatnya dia sholat dan tidak wajib mengulangi sholatnya. Tapi di sini ada terusannya, tidak wajib mengulangi sholat. Nah, poin pertama, jika dia meletakkan jabirah tersebut, pembalut tersebut dalam keadaan suci, artinya berarti dia sudah wudhu seperti itu, dan meletakkan jabirah tersebut pada anggota yang berarti yang sakit berarti ya, pada selain anggota tayammum seperti itu. Berarti praktek ini yang sakit berarti yang luka ini pada selain anggota tayammum, berarti selain wajah dan selain kedua tangan seperti itu. Nah, nanti kan bisa dipakai jabirah. Seperti itu tidak usah wajib mengulangi. Jika kok ternyata meletakkan dalam keadaan tidak suci, dalam keadaan hadas, maka wajib mengulangi. Atau ternyata jabirah tersebut berada di anggota tayammum, tangan atau wajah, semisal yang luka itu adalah, yang patah itu semisal itu adalah bagian tangannya, semisal kemudian pakai jabirah, pakai perban, pembalut semisal, maka wajib mengulangi. Mengapa demikian? Karena di dalam masalah tayamum itu kan sebagai ganti pembasuhan air. Berarti kalau badal, berarti kalau tidak bisa pakai air juga tidak bisa pakai badal, maka ini yang menjadi problematika. Maka dari itu badal saja tidak bisa. Seharusnya badal itu bisa. Tayamum ini maksudnya badal harus bisa. Ini tidak bisa, kedua-duanya tidak bisa, maka wajib mengulangi tayamumnya seperti itu. Hadza utawi ikilah wala i'adata alaihi in kana wada'a ila akhirih, atau tafsil, hukum tafsil. Iku ma pendapat kala kang ngendikano ing ma sapa An-Nawawi, sapa Imam Nawawi fi Raudhati, ing dalam kitab Ar-Raudhah. Lakinnahu tetapi Imam Nawawi iku kala ngendika sapa Imam Nawawi fil Majmu'i, ing dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab, inna itlaqal jumhuri, ing ucapan inna itlaqal jumhuri sak temene mutlak none akeh ulama, mayoritas ulama, yaktadi iku natrapi apa itlaqul jumhur adamal farqi, ing ora anane perbedaan. Ora ana perbedaan ai baina a'dha'i tayammumi, tegese ing dalam antarane pira-pira anggota tayamum, wa ghairiha lan saliyane a'dha'i tayammum. Jadi Imam pendapat tadi tafsil. Jadi di sini berarti poinnya adalah pertama, satir tersebut ketika berada di selain anggota tayamum, bukan wajah dan bukan tangan, maka ketika meletakkan jabirah dalam keadaan suci, maka tidak usah mengulangi sholatnya. Akan tetapi apabila semisal lukanya tidak berada di anggota tayamum, akan tetapi dia meletakkan jabirah dalam keadaan hadas, lukanya di kaki semisal, atau di kaki semisal, maka nanti wajib mengulangi karena dia meletakkan dalam keadaan hadas seperti itu. Kedua, artinya selanjutnya adalah apabila dia meletakkan dalam jabirah pada tempat tayamum, berarti yang luka bagian anggota yang wajib ditayamum yaitu adalah tangan atau wajah, maka nanti juga wajib mengulangi seperti itu.
Ini pendapat Imam Nawawi dalam kitab Ar-Raudhah. Pendapat ini yang pendapat mu'tamad. Sedangkan pendapatnya Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu' mengatakan bahwa tidak ada perbedaan antara a'dha'i tayammum dan selain a'dha'i tayammum. Tidak ada perbedaan apa? Yakni ketika dia ini yang menjadi problemnya berarti suci atau tidaknya. Tidak memandang itu a'dha'i tayammum atau bukan a'dha'i tayammum. Jadi pendapat Imam Nawawi yang lemah ini dalam kitab Al-Majmu', ini pendapat yang lemah, mengatakan tafsilan hukum tersebut hanya sebatas meletakkan jabirah pada saat kondisi suci atau kondisi yang dalam kondisi hadas seperti itu. Tidak membahas entah di anggota tayamum atau selain anggota tayamum, tidak membahas seperti itu. Mutlak dalam segi a'dha'i tayammum atau selain a'dha'i tayammum. Tapi pendapat yang ini pendapat yang dhaif. Wa yustaratu lan disyarat fil jabirati ing dalam dalam pembalut, dalam widi kalau bahasa Jawanya dulu. Apa sing disyaratno Allah ta'khudha arab yen to ora ngalap apa jabirah minas sahih saking anggota kang waras illa ma kejaba anggota la buddha kang ora kena ora minhu saking ma lil istimsaki krana amrih cecekelan amrih cangklet misal. Nah, di dalam jabirah sendiri ada syarat tertentu, yaitu jabirah tersebut harus diletakkan pada anggota. Memang ya, kalau dalam masalah ini semestinya kalau meletakkan jabirah mesti ada pinggir-pinggiran anggota sahih yang anggota yang sehat harus ditempelkan sedikit. Itu pun itu memang seperti itu, karena kalau segala seperti itu gak akan nempel nanti jabirah ini. Dan itu anggota sahih yang harus tertempel jabirah ini harus mala buddha minhu. Artinya ya sedikit, cuman jangan sampai melebihi kadar mala buddha minhu. Mala buddha itu yang harus ditutupi untuk istimsak tadi, supaya tertempel, supaya melekat. Wala suku utawi plester wal asabatu lan blebet wal marhamu lan obat catu kayak salep wa nahbuha lan sepadani al-lusuk wal asabah wal marham. Wal asabah bacanya wal isabah kasrah ainnya wal isabah, maaf. Alal jarhi ingatase catu plester, terus apa tadi blebet yaitu tadi perban semisal salap, obat catu semisal ya seperti corok perban, semisal salap, semisal obat luka luar biasanya dan sebagainya, diletakkan pada al jarhi ingatase catu iku kal jabirati iku koyak hukume jabirah kif atau pembalut. Artinya sama nanti hukumnya ketika dipakai plester anggota yang sakit tadi, ditempelkan salep semisal, nanti hukumnya sama. Atau sekarang anhandi plus misal, sama nanti hukumnya. Dan tidak bisa, ini syaratnya tadi ya, tidak bisa dicoplot karena khawatir tambah parah kalau terkena air semisal. Waya tayammum lan tayammum sapa sakhs sapa sahibul jabi sapa sakhs, ini bahas lain ini. Sapa mutayammim sakhs likulli fardhatin kedue saben-saben ibadah fardu. Ibadah fardhu ini tidak hanya salat saja, tawaf fardu, khutbah Jumat misalnya. Wa mandhuratin lan ibadah sing dinadari, salat yang dinadari, tawaf yang dinadari. Fala
fala yajma'u mungko mula tayammamu likulli faridatin wa manduratin. Yes. Bagi orang yang tayamum, dia itu bisa tayamum untuk setiap fardu, ibadah fardu dan ibadah yang diwajibkan. Maka kalau seperti itu, fala yajma'u mungko ora bisa ngumpulno sapa si mutayammim baina sholatai fardin ing dalam antarane salat loro fardu bitayamumin kelawan tayamum wahidin kang siji. Maka seseorang yang mutayammim tidak boleh mengumpulkan satu tayamum mengumpulkan dua salat fardu dengan satu tayamum, enggak boleh. Kalau fardunya satu maka tayamumnya satu, kemudian ketika mau melakukan fardu lagi maka tayamum lagi. Wala baina tawafaini lan ora ing dalam antarane lan ora kena ngumpulno ing dalam antarane tawaf loro, tawaf wajib loro. Wala baina sholatin lan ora ing dalam antarane salat fardu wa tawafin lan salat fardu siji atau tawafin lan tawaf fardu siji. Itu sholatin atau tawafin ini fardu semua. Wala baina jumu'atin lan ora kena ngumpulno ing dalam antarane Jumat wa khutbatiha lan khutbah Jumat. Ini enggak boleh. Jadi tidak boleh dikumpulkan hanya satu tayamum saja, harus dua tayamum. Dua tawafan yang wajib, satu tawaf satu salat fardu dan satu tawaf fardu. Enggak boleh dikumpulkan gitu. Juga tidak boleh antara sholat Jumat dan khutbahnya, harus tayamum lagi berarti. Walil mar'ati lan iku tetep kedue wong wadon. Walil mar'ati lan iku tetep kedue wong wadon. Idza tayammamat ing dalem nalikane tayammum sapa al mar'ah. Li tamkinil halili krana ngongangake mempersilahkan ngongangake wong lanang sing halal, yakni bojone suaminya atau sayyidnya binisbat budak. Antaf ala utawi khabar mubtada dari lil mar'ah khabar muqaddam mubtada muakhar. Antaf ala utawi arep yen to nglakoni sapa mar'ahu ing tamkinul halil miroron kelawan bola bali, berulang kali. Jadi kalau bagi mar'ah ini nanti tayamum satu bisa dia gunakan tamkinul halil berulang kali. Wa tajma'u lan bisa ngumpulno sapa mar'ah bainahu ing dalam antarane tamkinul halil wa bainas sholati lan ing dalam antarane salat bidzalika tayammumi kelawan mengkono tayammum. Nanti dia bisa mengumpulkan tamkin ketika tayammum satu untuk apa? Untuk tamkinul halil dan juga salat. Wa qauluhu utawi pangandikane musannif jadi lafaz takbir ini ya, wa tajma'u bainahu wa bainas sholati bidzalika tayammum ini artinya kalau dalam kitab lain itu surahnya ini tayamumnya bukan tayamumnya untuk tamkinul halil, tapi surahnya ini dia harus tayamumnya ini qasdus shalah. Kemudian ketika qasdus shalah barulah dia boleh tamkinul halil. Dalam segi bahasanya ya nebeng, yang tamkinul halil itu ikut pada yang qasdus shalah. Bukan kok tamkinul halil menjadi qasdu utama seperti itu. Karena enggak boleh, karena martabahnya lebih unggul pada sholat fardu daripada tamkinul halil. Maka seperti itu enggak boleh tamkinul halil yang martabahnya tingkatannya yang rendah kemudian bisa mencakup pada fardu sholat fardu, gak boleh, gak bisa. Kemarin kan sudah bisa diterangkan bahwasanya ketika
martabahnya atas unggul, maka boleh narik yang bawah, martabah yang bawah. Tapi ya qasdunya itu adalah martabah tingkatan yang bawah, gak boleh narik ke tingkatan yang atas untuk diikutkan, gak boleh. Wa qauluhu tawi pangandikane musannaf ing ucapan pangandika wa yusalli bitayammumin wahidin ma syaa minan nawafil iku sakitun iku gugur min ba'din nusakhi saking sebagiane pira-pira tulisan naskah kitab matan. Wa yusalli maknane wa yusalli lan salat sapa mutayammim bitayammumin kelawan tayammum wahidin kang siji ma ing salat sunnah syaa kang karep sapa mutayammim ing ma minan nawafili saking nyatane ma bayane ma minan nawafili nyatane pira-pira salat sunnah. Iku sakitun ila akhirih. Nah, sudah. Faslun fi bayanin najasati wa izalatiha. Faslun ay hadza utawi iku ana fasal suci. Fi bayanin najasati kang tetap ing dalam jelasna pira-pira najis wa izalatiha lan ngilangi najasat. Wa hadzal faslu fasal ini menerangkan tentang najis dan juga cara menghilangkan najasat. Nah, izalah ini artinya izalah ini ya cara menghilangkan. Wa hadzal faslu tawi ikila fasal iku madhkurun iku ditutur disebut fi ba'din nusakhi ing dalam sebagian pira-pira tulisan naskah kitab matan kubaila kitab sholati ing dalam sadurunge sithik kitab salat, kitab sing jelasna salat. Wan najasatu tawi aran najasah lughatan ing dalam cara bahasa iku asyai'u suci-suci al mustaqdaru kang diwilang-wilang jember. Wa syar'anan ing dalam cara syara iku utawi najasah iku kullu ainin saben-saben kahanan benda haruma kang haram apa tanawuluha apa merkoleh ma'ain alal itlaqi atas mutlak baik sedikit maupun banyak halatal ikhtiyari ing dalam tingkah pemilih ing dalam tingkah milih artinya tingkah normal ma'asuhuli ing dalam sertane ma'asuhulati tamyizi ing dalam sertane gampange bedakno bisa bedakno la li hurmatiya ora kok harame krana mulyane ain wala listighdarihan ora harame krana jembere ain wala li dhararihan ora harame krana bahayaknone ain fi badanin ing dalam awak aw aklin utawa akal. Najasat ini ada penjelasan dari pensyarah bahwasanya fasal najasah ini disebutkan ya dalam sebagian naskah itu disebutkan sebelum bab salat, kitab salat. Najasah sendiri secara etimologi, secara bahasa adalah asyai'u al-mustaqdar. Secara bahasa najasah itu yang maknanya sesuatu yang dianggap menjijikkan. Adapun secara syarak yaitu najis adalah setiap benda yang haram untuk diperoleh baik dimakan atau dibuat apa semisal secara mutlak baik sedikit maupun banyak pada saat dalam kondisi ikhtiar, dalam kondisi normal, tidak kondisi darurat. Kalau ada darurat ya perkara haram pun gak apa-apa kalau memang darurat. Ad-darurat bihul mahdurat, nanti kan darurat itu bisa memperbolehkan hal-hal yang diharamkan, yang dilarang. Juga ada qaidnya terusannya ma'asulit tamyiz, di samping juga mudah untuk dibedakan. Nanti ada penjelasannya. La lihurmatnya, tapi dalam keharaman ini untuk memperoleh benda tersebut bukan karena kemuliaannya ain tersebut, seperti anak Adam itu ketika maitah, ketika sudah mati tidak kok menjadi najis, enggak, tetap suci, tapi enggak boleh untuk dikonsumsi. Enggak boleh dikonsumsi artinya enggak boleh dimakan anak Adam tersebut ya karena mulia. Nanti dijelaskan. Dan juga tidak keharaman tersebut karena jeleknya atau terbilang
istiqdar, terbilang ya menjijikkan. Karena itu, karena ada sesuatu yang menjijikkan tapi itu bukan najis. Contohnya seperti halnya mani dan juga air liur riak, semisal air ludah itu menjijikkan menurut orang umum. Juga tidak mencapai juga tidak haramnya karena membahayakan badan atau akal. Seperti apa? Seperti halnya ya opium, hashish, hashish, batu, dan juga dan yang lainnya, opium juga seperti itu, za'faran itu ya suci walaupun bahayakan ketika dikonsumsi. Wa dakhalan melebu fil itlaq dalam mutlak apa qali dalam dawu itlaq apa qalilun najasati apa siti najis wa kathiruhan akeh najasah. Hati itlaq di sini baik sedikit maupun banyak. Wa kharajan kecoba bil ikhtiyari kelawan dawu ikhtiyar apa darurut ad-darurat apa tingkah darurat. Fa innaha muqasa tamani ad-darurah iku tubihu ngolehno menangaki apa darurat tanawulan najasati ing merkulih najis. Wa bisuhulati tamyiz lan kelawan dawuh suhulati tamyiz lafat sahulat tamyiz apa sing kejaba aklud dudi apa mangan ular semisal al mayyiti kang mati fi jubnin ing dalam keju au fakihat untuk buah-buahan wa nahwi dzalika lan sepadane mengkon jubnin au fakihah. Nah, ini mengecualikan suhulat tamyiz adalah memakan. Berarti kalau akludud al-mayyit fi jubnin wa nahwi dzalik, ini nanti kalau memang bisa digunakan untuk ditamyiz maka enggak boleh memakan dud. Tapi kalau enggak bisa ditamyiz, enggak bisa dibedakan saking banyak misal ya enggak masalah untuk dimakan karena li usril ihtiraz kalau bahasanya. Wa kharaja kecoba bikauli kelan pengendikane musannaf pengendikane qail wong syarih ta biasal pengendika ing lali hormatiha ing ucapan lali hormatiha apa sing kejaba maidatul adami apa batange utawa matine batange anak Adam. Batange anak Adam. Wa bi adam istiqdar lan kejaba kelawan dawa adam istiqdar ora anane mrih diulang jember apa almaniu mani kejaba mani istiqdar. Wa nahwu sepadane mani seperti mukhat misalnya ludah air riak. Wa bi nafyid darar lan kelaan kejaba kelawan lafaz nafyid darar nafekno mentiadakan darar ora anane darar bahaya apa al hajaru apa watu wan nabatu lan tetukulan al mudirru kang bahayaake bibadanin kelawan awak au aklin utawa akal. Jadi kalau besar batu dan tumbuh-tumbuhan yang membahayakan pada tubuh atau akal, itu hukumnya memang kalau dikonsumsi haram tapi tidak bisa dikatakan najis. Jadi ada mustasnayat. Jadi ada perkara yang memang yang diharamkan untuk dikonsumsi dimakan semisal, tapi bukan berarti diharamkannya itu karena najis. Ya karena apa? Ya karena membahayakan itu tadi. Summa dzakara al-musannifu dhabitan lil najis al-kharij minal qubul wad dubur wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.